Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozalina Dwi Putri. Saya mahasiswa bimbingan Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik yang perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan. Pandangan tersebut berupa pendirian, keyakinan, ataupun pendapat sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Dalam hal ini, sikap ada yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Contohnya yang bisa dilihat yaitu seperti yang tadi, bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik. Adapun sikap yang tidak bisa dilihat contohnya pendirian, keyakinan atau pendapat. Dalam teori Lambert, ia menjelaskan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Contohnya seperti seseorang yang menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang menarik dan artikulasi yang dipakai pun indah. Jadi pengetahuan tentang kepenarikan dari bahasa Indonesia itulah yang menjadi komponen kognitifnya. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Contohnya, seperti kita menganggap bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang kurang sopan ataupun kurang baik. Itu adalah contoh dari komponen afektif yang berhubungan dengan penilaian baik atau tidaknya, suka atau tidaknya. Selanjutnya ada komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir dari kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Seperti pada contoh misalnya, saya suka bahasa Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari saya untuk berkomunikasi. Jadi komponen afektif ini sebagai hasil akhir dari sikap berbahasa, dari sikap kita, hasil akhirnya. Ada lagi teori yang menjelaskan bahwa sikap berbahasa itu diperoleh dari lingkungan, yaitu teori determinis, di mana teori ini menjelaskan bahwa sikap berbahasa seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila lingkungannya baik, maka sikap berbahasanya ikut baik. Apabila lingkungannya buruk, maka sikap berbahasanya pun ikut buruk. Kebalikan dari determinis, teori indeterminis ini lebih kepada kehendak bebas individu. Jadi individu tersebut bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan juga bebas untuk bersikap. Tidak ada pengaruh dari lingkungan lain atau lingkungan terdekat mereka untuk berekspresi atau berpendapat. Jadi mereka tidak terpengaruh dari lingkungan luar. Tetapi bukan tidak mungkin antara determinis dan interdeterminis bisa saja jadi sejalan atau berdampingan sebagai faktor dari pembentukan sikap berbahasa seorang. Jadi antara faktor luar dan faktor dalam itu bisa saja menjadi pendorong seseorang untuk bersikap bahasa atau pendorong seseorang untuk memiliki sikap berbahasa. Baik itu sikap berbahasa yang baik ataupun yang tidak baik. Semua itu bergantung mana yang lebih dominan, apakah faktor lingkungan atau faktor dari individu tersebut. Ada sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan sikap berbahasa, yaitu apakah sikap berbahasa bisa diukur? Jawabannya, karena sikap berbahasa berhubungan dengan gejala mental, maka agak susah untuk diukur. Tapi karena sikap berbahasa terimplementasi lewat perilaku dan tindakan, oleh karena itu sikap bahasa bisa diukur dengan berbagai metode. Yang pertama, kita bisa mengukur sikap berbahasa seseorang lewat pertanyaan atau wawancara. Seperti contohnya, apakah kamu suka terhadap ini?
Apakah kamu suka terhadap itu? Nah, lewat pertanyaan tersebut kita bisa mengukur sikap berbahasa orang tersebut. Meskipun begitu, hal ini belum tentu bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengukur sikap berbahasa seseorang, maka harus terus diperhatikan lagi. Yang kedua, kita bisa mengukur sikap berbahasa seseorang lewat skala angka. Contohnya, dari angka 1 sampai 10, manakah yang menunjukkan sikap kamu, yang menggambarkan sikap bahasa yang dimaksud? Nah, jadi dengan skala angka tersebut kita bisa mengukur sikap berbahasa seseorang yang kita tuju. Ada juga metode lewat pengamatan terselubung, yaitu melakukan pengamatan yang tidak disadari oleh responden dengan mengamati respon dari responden tersebut. Responnya bisa saja dalam bentuk verbal atau non-verbal. Contohnya, kita bisa melihat dari mimik wajah dan gestur. Dari hal itu kita bisa melihatnya apakah responden tersebut menyukai bahasa yang dituju atau tidak. Metode-metode tersebut bisa kita gunakan untuk mengukur sikap berbahasa seseorang. Walaupun begitu, karena sikap berbahasa itu adalah gejala mental, jadi tidak semua data yang kita dapatkan itu memang benar adanya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sikap positif berbahasa. Di sini maksud dari sikap positif berbahasa adalah penggunaan bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankan bahasanya sebagai sarana untuk berkomunikasi. Seseorang memiliki sikap positif berbahasa apabila mereka mencerminkan beberapa sikap berikut, yaitu yang pertama, selalu berhati-hati menggunakan bahasa, terutama bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak merasa senang apabila melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain yang membuat kekeliruan. Keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. 5. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Sementara itu ada juga sikap negatif, yaitu sikap terhadap bahasa, terutama bahasa Indonesia, yang akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah diberitahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tapi enggan untuk memperbaikinya. Seseorang yang memiliki sikap negatif berbahasa bisa kita lihat dari beberapa sikap berikut, yaitu yang pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang kedua, merasa dirinya pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Itulah penjelasan saya tentang materi sikap berbahasa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh rekan-rekan dan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Itu semua di luar kendali saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.